Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wisnu Syafitra sebagai pemimpin kelompok 3 ini dan juga sebagai editor atau mengedit-ngedit. Saya juga ingin memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Sekian. Cihuy! Bagaimana? Apakah kalian semua sudah melihat apa nama-nama teman saya? Ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai video ini, yaitu menjelaskan apa itu Kerajaan Mataram kuno. Ayo. Nah, yang pertama adalah identitas. Identitas, nama Kerajaan Mataram kuno juga disebut Kerajaan Medang. Lokasi budaya atau pusat yaitu Jawa Tengah, daerah Kedu, Prambanan Borobudur. Pada periode awal, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada fase akhir. Waktu umumnya dibatasi sekitar abad ke-8 hingga abad ke-10 atau abad ke-11 Masehi. Perkiraan 732 sampai 1016 Masehi untuk periode klasik Medang atau Mataram. Agama campuran Hindu, Shiva, Vishnu pada garis Sanjaya dan Buddha Mahayana pada garis Silendra. Kedua aliran hidup berdampingan di wilayah ini. Sekian. Peta atau lokasi pusatnya di Bataran Kedu sekitar Borobudur, Prambanan, dan Dieng, Jawa Tengah. Wilayah pengaruh meluas ke pesisir utara Jawa dan ke timur sampai pinggiran Jawa Timur pada periode tertentu. Dan juga menurut artikel ada peta Mataram kuno dari Wikimedia Commons yang menunjukkan sebaran wilayah pusat dan situs-situs penting lainnya. Sejarah singkat Kerajaan Mataram kuno. Kemunculan didirikan oleh Rakai Mataram sekitar tahun 732 Masehi. Bukti utama prestasi Canggal yang menandai pendirian Lingga dan peragasan kekuasaan Sanjaya. Perkembangan atau masa kejayaan pada abad ke-8 sampai 9 terjadi puncak perkembangan Candi Borobudur gaya Sailendra Buddha dan perambangan gaya Hindu oleh Sanjaya atau Sanjaya Tingkat Durres. Dua dinasti besar saling berperan. Wangsa Sailendra Buddha dan Wangsa Sanjaya Hindu kadang bersaing, kadang berrelasi. Perkawinan politik, puncak kebudayaan dan arsitektur terjadi di periode inilah. Keruntuhan atau perpindahan pusat, konflik eksternal dan perpindahan politik menyebabkan pusat kekuasaan bergeser ke Jawa Timur akhir abad ke-9 sampai 10. Catatan sejarah menunjukkan runtuh dan berubahnya kekuasaan Medang sekitar awal abad ke-11 setelah sekitar 1016 Masehi. Kekuasaan lokal berubah, muncul kerajaan berikut seperti Kahuripan dan Dewawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada raja dan kebijakannya, yaitu beberapa penguasa penting dan kebijakan aksi mereka. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya pendiri sekitar 732 Masehi, mengesankan kekuasaan lewat pendirian Lingga Prasasti Canggal, Raka Panggaran Dia Panca
Pantangkarang penguasa penting yang terkait pembangunan candi dan dukungan pada ajaran Buddha. Prasasti Kelasan menyebut pemberian tanah untuk vihara Wangsa Salendra para raja Buddha Misraja yang diduga terkait pembangunan Borobudur, kebijakan estetik agama, pembangunan candi besar Borobudur dan pusat Buddhisme Handayana. Bentar. Rakai Pikatan pasangan dinasti Sanjaya terkait kebangkitan kembali unsur Hindu, pendiri Prambanan oleh patron Hindu keluarga Sanjaya. Kebijakan politik sering melalui pernikahan antara dinasti untuk menstabilkan kekuasaannya. Yang selanjutnya adalah peninggalan. Yang pertama adalah prasasti penting. Prasasti Canggal 1742 Masehi, Prasasti Kalasan, Prasasti Mahtayasi, Prasasti Wanwa Tengah, dan Prasasti Sangvagra. Semua ini sumber utama nama raja tahun dan peristiwa politik. Yang kedua ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu candi Buddha terbesar di dunia, terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Silendra. Candi ini berbentuk stupa bertingkat yang terdiri dari 9 tingkat, 6 tingkat persegi dan 3 tingkat melingkar, suatu dengan satu stupa utama di puncaknya. Dindingnya dihiasi sekitar 2.600 panel relief yang lebih dari 500 arka Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiandrawan. Saya akan menjelaskan kesimpulan Matraman kuno. Kesimpulan, warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan Matraman kuno: Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Dieng. Selain itu ada prasasti seperti Canggal dan Kelasan, aksara Jawa kuno, serta tradisi budaya dan arsitektur Hindu-Buddha. Pentingnya pengaruh kerajaan Matraman kuno dalam sejarah Indonesia menjadi dasar perkembangan budaya, agama, dan seni di Jawa. Membentuk sistem pemerintahan kerajaan, serta meninggalkan warisan sejarah yang jadi simbol kejayaan Nusantara kuno. Think fast, Chuckle Nuts! Nah, gimana teman-teman? Videonya bagus gak? Nah, kalau bagus, tepuk tangan dulu dong. Cihuy. Nah, sebelum penutupan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Nah, sekian. Sampai jumpa lagi.